Halo guys, balik lagi di channel Bang Odi, channel bahas selalu komik. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan video Against the God part 41. Sebelum ke ceritanya, aku ingatkan untuk kalian yang mau berdonasi bisa lewat link yang sudah saya sediakan agar Mimin semangat buat video. Cerita berlanjut. Setelah ditinggalkan Jasmine, terlihat Juchen semakin frustasi. Scene berpindah ke tempat kerajaan Bluewen. Terlihat penataan kota sudah mulai rapi. Di kediaman, Yuche sedang menetralisir demonic energi dengan menggunakan Sky Potion Pour. Kini berangsur-angsur membaik. Yuche memanggil Jasmine, namun tidak ada respon dari Jasmine. Lalu Yuche masuk ke dalam Sky Potion Pour. Akan tetapi ada yang membuat Yuche kesal. Barang berharga miliknya hampir habis sekarang dimakan Hong-Or. Tak ada yang bisa diperbuat, Yuche hanya menangisi barang berharganya. Seketika Jasmine datang. Melihat ekspresi Yuche membuat Jasmine jijik. Jasmine melepaskan tinjunya. Yuche menerima baguman mentah dari Jasmine hingga babak belur. Setelah itu Jasmine menanyakan, kenapa mencarinya? Kurangnya pengetahuan Yuche, makanya dia bertanya beberapa pertanyaan tentang kekuatan Juchen bisa meningkat dengan pesat dan Tianshui Holy Sword. Ada rahasia apa di balik semua ini? Lalu Jasmine menjelaskan pertanyaan Yuche. Pada zaman dulu, Chaotic Space dikuasai oleh dua klan, yaitu Dewa dan Iblis. Masing-masing menguasai setengah bagian. Dua ras besar itu bertarung satu sama lain, seperti dua dunia yang bertentangan dan sangat bertolak belakang. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian, atmosfer di Chaotic Space menjadi tipis dan lemah, di mana dewa baru tidak bisa dilahirkan lagi. Hal ini mengakibatkan era terakhir para dewa. Itu disebabkan oleh sebuah pedang Zhu Tianxizu yang asli. Ini benar-benar menghancurkan keseimbangan antara dewa dan iblis. Siapapun yang memegang pedang ini akan mendapatkan kekuatan luar biasa dari seluruh Chaotic Space. Peperangan besar terjadi. Seluruh tempat di Chaotic Space terbakar. Peperangan itu berlangsung selama 300.000 tahun. Akhirnya ras iblis dipaksa menyerah di ujung Chaotic Sword. Ras iblis sudah ada selama ribuan tahun. Mereka tidak mau menyerah begitu saja. Sejak pertempuran mereka, hampir semua anggota klan dewa dan iblis tewas. Bahkan jika ada yang selamat, mereka tidak akan bisa bertahan dari racun Thousand Infernal yang dikeluarkan oleh Evil Shadow of Thousand. Tidak lama kemudian di Chaotic World, seluruh dewa dan iblis musnah. Dan era para dewa akhirnya benar-benar selesai. Setelah kejadian itu, sampai sekarang belum diketahui keberadaan pedang Zhu Tianxizu dan Evil Shadow of Thousand. Soal Juchen, dia memiliki garis keturunan iblis kuno di dalam tubuhnya. Dia berpikir kalau pedang itu menjadi kunci agar kultivasi iblisnya mencapai puncak. Kemungkinan besar terdapat iblis di dalam pedang itu. Lebih jelasnya lagi, Jasmine menyuruh Yuche akan datang langsung ke Kongres Demon Sword, melihat sendiri apa yang sedang bersembunyi di dalam pedang itu. Scene berpindah ke Chang Yue. Diperlihatkan Chang Yue yang sedang marah-marah kepada klan Xiao. Sedangkan klan Xiao ingin menjalin hubungan baik dengan istana Bluewen. Klan Xiao yang mau mendonasikan 90% dari peninggalan keluarganya untuk membantu pemulihan kerajaan. Sebagai tambahannya, klan Xiao akan mengirim seluruh anggota klan sebagai tenaga kerja tanpa bayaran sepeser pun. Namun bukannya senang, Chang Yue malah tambah marah. Dirinya mengungkit kejadian yang dialami kerajaan Bluewen. Kontribusi klan Xiao terhadap kerajaan tidak ada. Terlebih lagi, mereka berkhianat dengan membocorkan informasi rahasia kepada musuh. Tak ingin panjang lebar, Chang Yue mengeluarkan pedangnya. Sebaliknya, mereka ketakutan sekujur tubuhnya gemetar. Mereka memohon ampunan agar diberikan kesempatan kedua. Namun Chang Yue sudah muak dengan alasan mereka. Langsung saja Chang Yue menebasnya. Sekali terbasah mereka berdua tewas di tempat. Lalu Chang Yue berjalan keluar mencari angin. Di taman belakang, Yuche menghampiri istrinya, memberikan semangat kepada istrinya telah mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian Yuche menanyakan soal Heavenly Sword Villa. Apakah mereka memberikan bantuan? Akan tetapi ekspresi Chang Yue langsung berubah. Ia begitu geram. Di saat mengirim banyak surat untuk meminta pertolongan, tapi mereka sama sekali tidak membalas suratku, ucap Chang Yue. Kalian pasti tahulah rasanya diabaikan. Terlebih lagi mereka rekan yang telah bersumpah untuk membantu sesama aliansi. Yuche berjanji tidak akan ada hal seperti itu lagi di masa yang akan mendatang. Dengan begitu Chang Yue bisa tertawa lepas, seakan beban yang ia tanggung sirna. 1 jam kemudian, Yuche berencana pergi ke Heavenly Sword Villa. Kita dibawa ke tempat Heavenly Sword Villa. Mereka kedatangan tamu dari Tianwei Sword Abyss. Tujuan kedatangannya kemari ingin menjemput Lin Ji. Mereka dipercayakan tetua 9. Dia sangat merindukan cucunya. Juga patriark dan istrinya kalau ikut tidak masalah. Dia sangat senang bahwa ayah mertuanya merestui hubungannya.
Sementara Yunce sudah berada di depan pintu masuk. Setelah melihat keadaan, Yunce menerobos masuk dengan membuat keributan. Orang-orang di sini telah bersiaga karena ada bahaya. Lalu Yunce berteriak memanggil Xuan Yuan Yufeng bawa kemari. Tapi mereka mengabaikan perkataan Yunce. Yunce memberikan ancaman. Jika tidak membawa kemari, aku akan menghancurkan Heavenly Sword Villa. Dampak ancaman dari Yunce mengakibatkan gempa bumi kecil. Setelah itu, Li Yufang menemui Yunce, menghentikan keributan yang dibuatnya. Di sini Li Yufang mengakui kesalahannya karena dia menutup sektenya dan telah mengambilkan kerajaan Blue Wen. Kali ini dia layak dihukum. Jadi ia tidak punya alibi apapun. Yunce menegaskan perkataannya. Saat penduduk Blue Wen tewas dengan tragis dan Zhang Yue memohon bantuanmu, kenapa tidak mempedulikannya? Kau bisa menghapus tanggung jawabmu sebagai sekte nomor 1 di Blue Wen. Bisa-bisanya kau melupakan leluhurnya dan melanggar sumpahnya, ucap Yunce dengan nada tinggi. Li Yufang langsung bertekuk lutut memohon ampunan kepada leluhur karena telah melanggar sumpah hidup dan mati bersama. Lalu istrinya datang menyuruh suaminya berdiri. Namun Li Yufang meminta agar membiarkan saja. Xuan Yuan Yufeng mengancam Yunce untuk tidak keterlaluan. Di sini ada orang Tianwei Sword Abyss yang akan memberi hukuman kepada Yunce. Akan tetapi Yunce tidak takut ancaman dari Yufeng. Justru Yunce menyebut Yufeng sebagai musuhnya. Tidak peduli siapa yang datang, tidak akan ada yang bisa mengganggunya. Sementara Yufeng dibuat bertanya tentang permusuhan antara istrinya. Yang ia tahu istrinya tidak pernah ikut campur urusan yang ada di luar. Selain itu, istrinya dan Yunce terakhir kali bertemu 6 tahun yang lalu. Bahkan istrinya tidak mengatakan sepatah kata pun. Jadi bagaimana bisa ada permusuhan di antara mereka? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Di sini Yunce menyuruh menanyakan pada istrinya sendiri. Dialah yang lebih tahu soal ini. Akan tetapi istrinya hanya diam saja karena tak mau mengatakan. Kalau begitu aku akan memaksamu bicara. Yunce melesat ke arah Yufeng. Secara tiba-tiba ada pedang mengarah Yunce yang dapat menghentikan langkah Yunce. Orang itu keluar. Ternyata itu tetua dari Tianwei Sword Abyss. Mereka menasihati Yunce agar menjaga kedamaian hubungan mereka. Jangan sampai membuat keributan di sini. Yunce yang keras kepala tidak takut dengan siapapun. Yang menggunakan patung Ray berlari ke Yufeng kecepatan tinggi, menyamai cahaya. Para tetua dari Tianwei Sword reaksinya lambat, sehingga Yufeng diculik oleh Yunce. Tidak bisa menjaganya, mereka menunjukkan bahwa latar belakang Yufeng bukan orang biasa. Tapi Yunce tidak peduli. Tentu Yunce mengusir mereka tak usah ikut campur dalam masalahnya. Sedangkan Yufeng yang masih tertangkap Yunce masih berani mengancamnya. Jika berani membunuhnya, dipastikan orang terdekatnya dijamin tidak selamat. Tapi Yunce tak suka diancam, yang mencekiknya dengan kencang. Tetua Tianwei Sword Abyss ingin menyerang, namun dia dihentikan temannya untuk jangan gegabah. Bahwa ada orang yang berada di belakang Yunce, bukan orang sembarangan. Karena mereka semua tidak tahu masalah apa yang dibuat oleh Yufeng, apa boleh buat Yunce akan memperlihatkan kebusukan wanita ini dengan menggunakan soul possessing. Katakan dengan detail bagaimana cara menyakiti Nona Yuchan, tanya Yunce. Yufeng menceritakan kronologi kejadiannya. Saat mendengar bahwa Yuchan mengandung anak dari Yunce, tentu saja Yufeng tidak tinggal diam. Dia sangat membenci Yuchan, dikarenakan suaminya menyukai wanita itu, tapi tidak pernah menaruh hati kepada dirinya. Jadi untuk balas dendam, dia membiarkan orang-orang menyebar berita bahwa Nona Yuchan hamil, sebagai utusan suci yang dilihat oleh seluruh dunia. Bagaimana bisa dia mengalami skandal seperti itu? Saat Yuchan diusir dari istana Frozen Court, dia diam-diam mengirim 3 tetua untuk membunuhnya. Sayangnya Yuchan berhasil selamat dan lolos dengan bantuan Super Snow Beast. Mendengar penjelasan dari Yufeng membuat Yunce lepas kendali. Tepat saat Yunce akan membunuh Yufeng, tak terduga Linji memasang badan melindungi ibunya. Di sisi lain, Yunce membatalkan serangannya. Ia tidak bisa melakukan hal itu karena Linji sudah dianggap sebagai adik sendiri. Ia hanya memberi kesempatan 1 kali. Lalu Yunce meninggalkan tempat tersebut. Linji pamit kepada orang tuanya akan pergi sebentar. Kini diberikan Linji memberi hormat kepada Yunce. Dia meminta maaf atas apa yang telah diperbuat oleh ibunya. Tapi Yunce meminta tak perlu melakukan hal itu. Ia menyuruhnya berdiri saja. Mereka berdua sudah lama tidak bertemu. Tingkat kultivasi Linji meningkat dengan pesat. Itu diperoleh dari banyak belajar di Tianwei Sword Domain bersama kakeknya. Yunce merasa Linji yang pikirannya bersih dan murni tidak cocok berlatih di sana. Sedangkan Tianwei Sword Domain bukanlah tempat yang bagus untuknya. Kalau terus berada di sana, maka tidak mungkin World Spirit miliknya akan tercemar. Jika itu terjadi, Linji tidak bisa memproses lebih jauh lagi. Tentu saja pilihan semua ada di tangan Linji. Mau mendengarkan saran dari Yunce atau tidak, semua balik lagi ke Linji. Setelah selesai berbicara, Yunce pergi. Namun Linji sudah mematahkan pilihannya. Mulai besok dia akan meninggalkan Tianwei Sword Domain dan mulai berkelana di dunia sendirian.
Ia akan berusaha untuk menemukan Yuchan agar menebus dosa ibunya. Yuchan yang mendengar begitu senang. Shin berpindah ke tempat Tianwei Sword Domain. Ada aura iblis yang cukup kuat. Itu berasal dari pedang bawah tanah. Di dalam pedang itu terdapat iblis yang bersemayam. Tak lama ada seorang master datang dari Tianwei Sword Domain bernama Xuan Yuan Weitian. Marganya sama dengan Xuan Yuan Yufeng. Mungkin saja ada hubungan keluarga. Tujuan kedatangannya kemari memberi laporan bahwa persiapan sudah selesai semua. Selain itu, sebentar lagi akan diadakan Kongres Demon Sword. Orang-orang terkuat yang ada di benua ini akan berkumpul. Dengan begitu, dia bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengumpulkan semua kekuatan. Saat itu terjadi, segelnya akan terbuka. Saat Yuchan tak perlu khawatir. Kalau sudah bebas, Lord Evil menjanjikan kekuatan yang tidak terkalahkan di seluruh benua ini. Dengan senang hati, Weitian berharap bisa bekerja sama dengan baik. Singkat cerita, 2 bulan berlalu. Balik lagi ke Yunce di kediaman istana Frozen Cloud. Tak henti-hentinya Yunce bekerja keras meninggalkan kekuatan murid Frozen Cloud. Pada akhirnya dia bisa beristirahat meregangkan otot-ototnya. Sudah sekian lama ia disibukkan dengan masalah. Lalu Yunce menerima transmisi suara yang mengatakan Kongres Demon Sword akan diadakan 5 hari lagi. Jangan lupakan itu. Pesan tersebut dari Shinozi. Shin berpindah lagi ke tempat yang jauh, Illusory Demon Realm. Diperlihatkan seseorang sedang dalam kejar-kejaran. Ternyata sudah sebulan ini Dukmin sedang dikejar oleh keluargamu. Keluargamu tak membiarkan lolos begitu saja. Yubei bersama ayahnya bekerja sama mengeluarkan Divine Power. Serangan tersebut membuat Dukmin terbelenggu di dalam kristal es. Tak menyia-nyiakan kesempatan keluargamu dan para tetua menyerang secara bersamaan. Boom! Saat kepulan asap menghilang, serangan mereka hanya berdampak sedikit. Dukmin hanya menerima luka bakar. Itu membuat Dukmin naik pitam. Dia melesat ke arah salah satu dari tetua, sehingga dapat mencengkam wajahnya. Saat akan menghancurkan kepalanya, saat itu juga tangan Dukmin terpotong. Dirinya berteriak kesakitan. Ternyata serangan tersebut dari permaisuri iblis. Pada akhirnya nyawa tetua terselamatkan. Permaisuri iblis mengajar Dukmin secara brutal, sedangkan Dukmin tidak memberikan perlawanan balik. Pukulan demi pukulan ia lancarkan. Sementara orang-orang yang menonton berlangsungnya pertarungan dibuat ngeri. Karena permaisuri iblis mengajar Dukmin secara brutal, entah dia masih hidup atau sudah mati. Lalu permaisuri iblis kembali dan membawa Dukmin yang sudah dalam keadaan kritis. Permaisuri iblis menyerahkan nyawa Dukmin kepada keluargamu selama 10 hari agar diberikan hukuman formasi es. Setelah itu giliran penjaga untuk memberi hukuman. Permaisuri iblis menyuruh mereka menyiksa sampai menderita, tapi jangan sampai tewas. Dia ingin Dukmin menderita selama ratusan tahun, sekaligus untuk menghormati ayahnya dan nyawa orang tak berdosa yang sudah meninggal. Setelah berkata seperti itu, permaisuri iblis pergi. Kita berpindah ke benua Tianxuan di pantai Nanhai. Diperlihatkan Yunce bersama Su'er sedang melihat pemandangan dari atas. Saat pandangan Su'er teralihkan, Yunce langsung menciumnya. Pada saat situasi romantis seketika saja buyar dengan kedatangan Yuanba. Mereka berdua tersipu malu. Di situ Yuanba meminta dicium juga, seperti yang dilakukan pada Su'er. Bukan ciuman yang didapatkan oleh Yuanba, yang ia dapatkan bukan mantap dari kakak iparnya. Akan tetapi Yuanba baru menyadari gurunya tidak ada. Ternyata gurunya baru tiba. Terlihat nafasnya tidak beraturan saat mengejar Yuanba. Dia kewalahan untuk mengejar saat Yuanba terbang begitu cepat. Beberapa menit kemudian ada kapal terbang menghampiri mereka. Ternyata itu kendaraan pengantar tamu dari Kongres Demon Sword. Lalu mereka naik ke kapal itu. Tak berselang lama mereka sampai ke tempat tujuan. Awak kapal memberitahukan hanya bisa mengantar sampai sini. Kalau kapal ini mendekat, formasi bertahan dari istana akan langsung terbentuk. Kerajaan membuat aturan yang tidak memperbolehkan kapal mendekat dalam jarak 100 mil. Mereka mengikuti aturan. Dengan begitu, mereka melanjutkan perjalanan dengan terbang. Sesampainya di sana, ternyata tempatnya begitu indah dan besar. Kedatangan mereka disambut oleh tetua Mo Chengfeng dari Venerate Sea Palace. Begitu melihat Su'er dan Yuanba, orang ini terkejut akan tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, yang sama ranahnya dengan Mo Chengfeng. Meski mereka masih muda, dirinya kena mental melihat hal itu. Tapi Yunce berbeda dari yang lain, hanya berada di tingkat Emperor Mistik. Kemudian satu persatu dari mereka memperkenalkan diri. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Mo Chengfeng mendapat pesan dari Hai Huang, menyuruh Yunce menemuinya. Lalu Mo Chengfeng menyampaikan amanah dari masanya. Yunce sendiri bersedia untuk bertemu. Kalau begitu, Mo Chengfeng mengatakan Yunce terlebih dahulu. Dan untuk yang lain, nanti akan ada beberapa murid yang mengantarkan ke tempat penginapan.
Kini diperlihatkan Yunce sudah berada di depan pintu masuk. Yunce melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan. Seketika pintunya tertutup sendiri. Di depan mata Yunce terlihat patung besar yang sedang memegang pedang. Yang menyadari ada keanehan di ruangan ini. Sial, tempat ini bukanlah Venetian Palace. Ini ilusi pembunuh. Huang, kau mau coba membunuhku? Seketika patung tersebut tersenyum. Diikuti dengan mengayunkan pedang ke arah Yunce. Untungnya Yunce masih sempat menghindar. Patung itu terus-terusan mengayung pedang. Yunce mencoba menahannya. Akan tetapi di luar perkiraan kekuatan patung itu sangat kuat. Alhasil Yunce terlempar. Oke, sekarang Yunce mulai serius bertarung. Dengan mengapakkan sayap terbang ke arah patung tersebut. Di hadapan patung itu, Yunce mencoba menebasnya. Namun sialnya patung itu membuka mulut. Alhasil dia masuk ke dalam. Ditelan oleh patung tersebut. Sementara Hai Huan dan Mo Chen Feng sedang menonton pertarungan Yunce. Hai Huan berkata, dunia telah melebih-lebihkan orang ini. Bagaimanapun seorang emperor mistik tetaplah seorang emperor mistik. Jadi lumrah saja jika dia terbunuh oleh patung tersebut.